Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan pada kita berbagai nikmatnya seperti kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita untuk materi yang Ustaz bawakan, yakni pelajaran Nahwu anak kelas 8. Walaupun kita melaksanakannya secara online ya, namun tetap harus disyukuri. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang terbesar yang telah dikaruniakannya kepada kita, di mana kita terlahir menjadi seorang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman pada nabinya, beriman dengan yaumul akhir. Kemudian nikmat kita menjadi orang Islam, kemudian nikmat mengenal sunnah Nabi, dan yang terakhir adalah mengenal sunnah Nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan pada kita agama kita dan telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, anak-anak sekalian, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kana wa akhawatuha. Namun hari ini kita akan mengulang sedikit agar kita dapat nantinya melanjutkan pelajaran kita ya dengan lebih baik, karena antum sudah bisa mengkoneksikan pikiran antum di minggu yang lalu dengan pelajaran hari ini ya. Jadi udah diulangi, insyaallah bisa lebih mudah dipahami. Nah, kita ulangi ad-darsul hadi asyar kana wa akhawatuha, kana dan kawan-kawannya ya. Lihat sini, Muhammadun rasulun kana Muhammadun rasulan. Al-Makkatu muzdahimatun bil hujjaj asbahat Al-Makkatu muzdahimatan bil hujjaj. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Alaysat Al-Qahiratu madinatan kabiratan. Umaru amilun fil ma'mal. Mazala Umaru amilan fil ma'mal. Nah, ya. Ini enggak usah bacakan lagi artinya, kita baca keterangan. Perhatikan contoh kalimat pada bagian 1 di atas. Semuanya terdiri dari mubtada dan khobar. Muhammadun rasulun, Muhammad mubtada, rasulun khobar. Ya, baik mubtada maupun khobarnya dibaca rofa. Nah, ini udah kita pelajari di awal tahun pelajaran atau di semester 1. Baik mubtada maupun khobar dua-duanya marfu. Ya, tanda rofanya adalah dhammah. Oke. Kemudian perhatikan contoh kalimat bagian kedua. Di sini terjadi perubahan harokat pada bagian khobar, pada bagian akhir. Nah, antum lihat sini atau pada baris akhirnya. Ya. Kana Muhammadun rasulan. Ya. Oke, lihat sini. Nah, yang semula dhammah menjadi fathah. Kana Muhammadun rasulan. Ya, rasulannya sebelum ada kana dia rasulun, tapi setelah ada kana menjadi rasulan. Nah, setelah ada kana berarti kata rasul yang tadinya marfu dengan dhammah menjadi mansub ya, dengan baris fathah. Apa sebab perubahan ini? Karena pada awal kalimat masuk kata baru yaitu kana dan kawan-kawannya. Sehingga isim yang terletak sesudah kana yang semula sebagai mubtada dibaca rafa. Kemudian isim yang kedua sebagai khobarnya dibaca nasab dan disebut khobar kana. Jadi
Kana Muhammadun rasulan. Ya, kana ya, kemudian Muhammadun. Nah, Muhammadun sebelum ada kana posisinya adalah mubtada. Ya, posisinya adalah mubtada. Tapi setelah ada kana Muhammadun, yang tadinya namanya itu mubtada berubah dia menjadi namanya isim kana. Nah, ya. Nah, selanjutnya isim yang semula sebagai khobar dibaca nasab. Kana Muhammadun rasulan. Ya, tadi Muhammadun rasulun, karena ada kana berubah dia menjadi, kata rasulun itu barisnya berubah menjadi mansub, menjadi rasulan. Nah, kana Muhammadun rasulan. Muhammadun awalnya mubtada, setelah dimasuki kana berubah namanya isim kana. Nah, rasulan ya awalnya marfu rasulun, tapi setelah ada kana dia berubah menjadi rasulan karena ada kananya. Nah, tadinya sebelum dimasuki kana kata rasulun itu posisinya adalah sebagai khobar, tapi setelah dimasuki kana ya berubah kedudukannya, bukan namanya khobar lagi tapi namanya menjadi khobar kana. Jadi setelah kana itu isim kana dan khobar kana, harus begitu ya. Kalau ada kana berarti setelahnya isim kana dan khobar kana. Berarti kana itu masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, kana ini ya dia merofakkan mubtada ya, dan nama mubtada tadi berubah menjadi isim kana dan menasobkan khobar, dan namanya berubah menjadi khobar kana ya. Nah, agar mudah memahami, perhatikan skema di bawah ini. Antum lihat sini. Kana Muhammadun rasulan. Nah, isim kana, Muhammadun isim kana, rasulan khobar kana. Nah, alaisatil qahirah madinatan kabiratan. Antum lihat sini ya, al-qahirah isim laisat. Berarti kana ini dia mempunyai saudara. Antum lihat sini ada laisat, kemudian ada mazala. Mazala ya. Nah, kana Muhammadun rasulan alaisatil qahirah madinatan kabiratan. Nah, lihat sini alaisat al-qahirah jadi isim laisat. Jadi tinggal namanya itu tergantung apa yang di depannya. Nah, antum lihat di sini karena di depannya laisat maka namanya isim laisat dan khobarnya namanya khobar laisat. Sama dengan mazala ya. Umar ya menjadi isim mazala dan amilan menjadi khobar mazala. Nah, antum lihat sini. Kawan-kawan kana adalah sebagai berikut. Lihat artinya. Asbaha menjadi zalla selalu. Antum boleh tambahkan di sampingnya selalu garis miring senantiasa. Kemudian soro artinya menjadi ya, sama kayak asbaha. Laisa bukan atau tidak. Nah, ya. Selanjutnya kita lihat sini lam yazal mazala. Nah, perhatikan di sini, dengarkan baik-baik. Lam yazal dan mazala itu udah artinya selalu atau masih. Enggak bisa dihilangkan lam yazal, enggak bisa. Dia udah sepaket. Lam yazal itu artinya selalu. Jadi bukan lam artinya sendiri, yazal artinya sendiri, enggak bisa. Lam yazal itu artinya udah satu paket, artinya selalu atau masih. Sama dengan mazala, ya. Kemudian ada kata adha, dini hari, amsa, sore hari, bata, malam hari, mafati'a, ya, selalu atau senantiasa. Nah kan? Kemudian mabariha, ini juga satu paket semua. Mafati'a, mabariha, mamfakka dan madama.
Nah, ini semuanya bisa masuk ke dalam mubtada dan khobar dan bertugas merubah baris pada khobarnya. Misal ada kata lam yazal, misal contoh ya, lam yazal Muhammadun naiman, artinya Muhammad masih tidur. Nah, Muhammadun naiman, lam yazal Muhammadun naiman. Nah, berarti lam yazal, kemudian setelahnya Muhammadun. Muhammadun menjadi isim lam yazal. Kemudian naiman. Ya, maka kedudukan naimannya menjadi khobar lam yazal. Nah, begitu seterusnya. Ya, bisa dipakai untuk yang lain. Nah, selanjutnya kana, ya, dalam kalimat berfungsi seperti diuraikan di atas. Ya, di atas sebagai berikut. Perhatikan. Penegas seperti kana Muhammadun rasulan. Ini bukunya ada salah cetak. Harusnya pada kata rasulan, sin setelah huruf sin itu ada huruf waw. Jadi huruf sinnya enggak bersambung dengan huruf lam. Kana Muhammadun rasulan. Ya, tolong dirubah tulisannya. Rasulan. Kana Muhammadun rasulan. Nah, jadi kalau ada kana dia bisa menegaskan, ya, Muhammad benar-benar seorang rasul. Nah, ini fungsi yang pertama. Nah, yang kedua, sesuatu telah terjadi di masa lampau tanpa diketahui waktunya secara tepat. Seperti kana Uzairu saroko kitaban. Nah, jadi kana bisa juga diartikan pakai kata dahulu. Nah, ya. Lihat ini. Kana Uzairu saroko kitaban. Nah, ya. Uzair dahulu pernah mencuri. Nah, Ustadz pada kata atau pada kalimat kana Uzairu saroko kitaban kok nggak nampak Ustadz mana yang dia menjadi khobar kananya. Nah, ya. Loh, bukannya ada di situ Ustadz kata kitaban. Ah, bukan. Kata kitaban di situ dia mansub karena posisinya jadi maf'ulun bihi. Ya, jadi maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi itu juga mansub. Jadi enggak semuanya yang kelihatan sama otomatis dia sama. Kayak misalnya kata kitaban. Kalau antum enggak tahu, Ustadz itu Ustadz kata kitaban itu yang dia menjadi khobar kana. Enggak, salah. Kata kitaban di situ posisinya bukan jadi khobar kana, tapi menjadi maf'ulun bihi. Jadi antum harus paham dengan pelajaran ini. Nah, jadi Ustadz yang mana pada kalimat kana Uzairu saroko kitaban yang dia itu posisinya sebagai khobar kana. Yang khobar kana itu kan Ustadz harus mansub baris atas. Nah, jawabannya adalah pada kalimat kana Uzairu saroko kitaban, ya, khobar kananya dalam bentuk jumlah fi'liyah, yakni pada kata saroko. Nah, ya. Nah, ini sama seperti yang udah kita pelajari, ya. Sama seperti yang kita pelajari, ya. Nah, seperti kalimat Muhammadun yaqra'ul kitaba. Ya, Muhammadun yaqra'u al-kitaba. Muhammad mubtada. Ustaz, khobar itu kan harus isim marfu, Ustaz. Mana pada kalimat Muhammadun yaqra'ul kitaba kok enggak nampak, Ustaz? Khobarnya, Ustaz. Ya, khobarnya dalam bentuk fi'il. Ya, khobarnya itu jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il. Jadi semuanya sama seperti itu. Kayak gini juga. Kana Uzairu saroko. Nah, saroko di situ posisinya adalah sebagai khobar kana dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi antum harus paham, ya. Nah, kemudian apa faedah lain dari penambahan kana? Menyatakan kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan, seperti
Kana Umaru yasumu yaumal itsnain. Ya. Umar biasa berpuasa di hari Senin. Nah, lihat sini. Khobar kana bisa terdiri dari, nah lihat sini. Isim mufrad. Contoh, kana Muhammadun rasulan. Nah, kemudian juga bisa dia berbentuk jar dan majrur. Kanal hirru alal kursi. Nah, alal kursi inilah yang berposisi sebagai khobar kana. Kemudian khobar kana juga bisa dalam bentuk zorof. Kana kalbun tahtal kursiyi. Nah, tahtal kursiyi ini menjadi khobar kana. Kemudian ya, bisa dia bentuknya jumlah ismiyah. Kana Aliyun waladuhu Zakiyun. Di sini. Waladuhu Zakiyun, inilah yang menjadi khobar kana. Ya, bentuknya jumlah ismiyah. Nah, kemudian bisa ini yang Ustaz jelaskan tadi, jumlah fi'liyah. Kana Zaidun yusalli nafilatan. Nah, ini yusalli nafilatun, salah bukunya. Sebenarnya yusalli nafilatan harusnya, ya. Kana Zaidun yusalli nafilatan. Nah, ya. Kemudian nomor 5, fi'il mudhari dari kana dan kawan-kawannya berfungsi sama dengan fi'il madhinya. Nah, contoh misalnya, yakunu Zaidun yusalli nafilatan, atau ya kita yang sebelumnya misalnya kita katakan, lihat sini contohnya, yakunu Muhammadun rasulan. Jadi fi'il madhi ataupun fi'il mudhari tugasnya sama. Ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat di sini ada tadribat. Lihat sini. Laisa Ahmadu ustadzan. Laisa Aliyun ustadzan. Laisa Umaru ustadzan. Laisa Utsmanu ustadzan. Asbahat Fatimatu mumarridatan. Asbahat. Nah, ini yang enggak tahu barisi bukunya. Dibarisi bukunya supaya ngerti ya. Nah, selanjutnya. Asbahat Zainabu mumarridatan. Asbahat Khadijatu mumarridatan. Asbahat fityatun. Nah, ini salah ya. Bukan fityatun. Asbahat fatayatun. Ini buku salah. Atau kalau antum nggak tahu cara nulis kata fatayat, coret kata fityahnya, nggak apa-apa. Asbahat fatayatun mumarridatan. Oke. Nah, selanjutnya Shara Zaidun ahlal Qur'ani. Nah, bukan ahlan, karena dia udah menjadi mudhaf yang setelahnya ada mudhaf ilaih. Ya. Shara Muhammadun ahlal Qur'ani. Shara Tariqun ahlal Qur'ani. Shara Khalidun ahlal Qur'ani. Ya. Nah, taib. Lanjut. Mazalat Fatimatu, apa ini? Bintuha zakiyatan. Ya, mazalat Fatimatu bintuha zakiyatan. Zakiyatun, afwan. Mazalat Fatimatu bintuha zakiyatun. Kemudian mazalat Fatimatu khadimatuhu nasyitatun. Nah, kemudian mazalat Fatimatu ummuha. Ini ummuha bukan ummaha. Mazalat Fatimatu ummuha salihatun. Mazalat Fatimatu ukhtuha mujtahidatun. Oke. Najaha
at-tilmidhu madama yajtahidu fid darsi. Ya. Najahat tilmidhu madama yajtahidu fid dars. Najahat tilmidhu madama yahfadhu ad-dars. Najahat tilmidhu madama yaqra'u ad-darsa. Najahat tilmidhu madama ya'malu 'amal al-bait. Nah, lihat sini tamrinat, ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang tepat pada kolom sebelahnya. Nah, lihat sini. Alaysat al-Qahiratu madinatan kabiratan. Nah, itu nomor 1. Yang nomor 2. Kana Zaidun yasumu yaumal itsnain. Kana Zaidun yasumu yaumal itsnain. Oke, nomor 3. Asbahat, ya, al-Makkatu mamlu'atan bil hujjaji. Asbahat al-Makkatu mamlu'atan bil hujjaji. Nomor 4. Kana Aliyun tilmidan mahiran. Ya. Kana Aliyun, ya, tilmidan mahiran. Oke. Nah, kemudian Muhammadun yanjahu fil imtihani madama yajtahid. Iya. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Abdul Rahim, Ustaz, artinya katanya. Nah, untuk artinya kali ini Ustaz enggak bacakan, ya. Ini jadi kewajiban antum untuk mencarinya di kamus. Ya, jadi sekali-sekali antum belajar buka kamus, ya. Nah, cara mencari kata dalam bahasa Arab itu udah diajari oleh guru sorof, ya. Nah, jadi silakan diterapkan ilmunya, ya. Baik. Kemudian di halaman selanjutnya, nah, lihat di sini, ya. Masukkanlah kana atau kawan-kawannya pada kalimat berikut dan perhatikan perubahannya. Nah, lihat di sini. Nah, di situ ada kata Aliyun tajirun soduqun. Fatimatu taqra'ul Qur'ana ba'dal maghrib. Al-muslimu yusalli fil musalla. Zaidun mudarrisun ba'da. Setelah ba'da itu antum tambahkan huruf an. Karena nggak bisa ba'da kemudian setelahnya fi'il madhi, nggak bisa. Ba'da antum tambahkan an setelahnya. Ba'da an takharraja minal jami'ati. Kemudian Khalidun sariqun. Oke. Lihat, ya. Gimana kalau cara kita merubahnya? Nah, perhatikan. Asbaha Aliyun tajiran soduqan. Ya. Kalau nggak tahu tulis ya. Asbaha Aliyun tajiran soduqan. Kemudian di bawahnya ma zalat Fatimatu taqra'ul Qur'ana ba'dal maghribi. Ma zalat Fatimatu taqra'ul Qur'ana ba'dal maghribi. Kemudian selanjutnya kanal muslimu yusalli fil musalla. Kanal muslimu yusalli fil musalla. Kemudian shara Zaidun mudarrisan ba'da an takharraja minal jami'ah. Shara Zaidun mudarrisan ba'da an takharraja minal jami'ah. Kemudian yang terakhir laisa Khalidun sariqan. Oke. Laisa Khalidun sariqan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga. Ya. Buatlah 3 kalimat yang masing-masing memuat kata amsa, adha dan madama. Ya. Nah, ini nomor 3, buatlah 3 kalimat yang masing-masing
memuat kata amsa, adha dan madama. Ini tugas. Ini tugas buat antum semua. Jadi antum buat amsa 1, kemudian adha itu 1, kemudian madama 1. Jadi antum buat 3 kalimat, ya. Tapi di 3 kalimat itu harus ada kata amsa, adha dan madama, ya. Baik. Nah, saya rasa sekian pelajaran kita untuk pagi hari ini, ya. Ustadz persilakan bagi yang ingin bertanya, silakan bisa dari chat, ya, bisa dari chat. Yang ingin bertanya Ustaz persilahkan, tafadhalu jami'an, ya. Kalau enggak ada Ustaz tunggu sampai 4 menit, maka kita tutup pelajarannya. Ya, masih ada sisa waktu 4 menit lagi untuk tanya jawab. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Zikra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Zikra, langsung pertanyaannya apa Zikra? Biar Ustaz jawab. Ustaz sengaja enggak buka speaker supaya enggak ribut. Nah, kemudian ada dari Syahrifi. Assalamualaikum Ustaz. Apa beda kana dengan fi'il lainnya? Iya. Bagus pertanyaannya. Kana, dengarkan. Kana dia bukan fi'il yang membutuhkan fa'il. Ini Fadil khususnya, dan untuk yang lain secara umum dengarkan. Kalau kata kerja yang lain atau fiil yang lain, contoh misalnya ya, syariba Muhammadun al-qahwata. Muhammad minum air. Syariba fiil, Muhammadun fa'il. Nah, sedangkan kana setelahnya dia bukan fa'il, tapi menjadi isim kana. Dan setelahnya jadi khobar kana. Kana dia masuk ke dalam mubtada dan khobar. Itu bedanya. Ya. Nah, maka kana bukan butuh kepada yang namanya fa'il, tapi butuh kepada namanya isim kana dan khobar kana. Nah, makanya nanti sebutan dari kana wa akhawatuha dia bisa disebut dengan fi'il nakis. Ya, fi'il nakis, tapi beda dengan fi'il nakis dalam ilmu shorof, beda, ya. Kemudian dia juga nanti bisa disebut juga dengan fi'il nasikh. Nah, ini nanti bahasannya bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, Ustaz harap Fadil bisa memahaminya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Zikra. Nomor 3 jawabnya harus dicari di Al-Quran. Enggak Zikra, antum boleh cari di Al-Quran, boleh juga antum cari di buku atau buat kalimat sendiri, boleh. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Raka. Ustadz itu tugasnya masing-masing 3 kalimat ya Ustadz? Iya, 3 kalimat. Tapi 1 kalimat itu cukup, misalnya amsa, ya, 1 kalimat amsa. Udah, adha 1, udah, madama 1, udah cukup. Nah, jadi bukan amsa antum buat 3 kalimat, kemudian adha 3 kalimat, madama 3 kalimat. Enggak, bukan gitu. Amsa 1, adha 1, dan madama 1. Nah, ya, Raka. Nah. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih ada 1 menit. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Fadil bisa dipahami insyaallah ya Fadil ya. Taib. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada. Taib ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.